suka. Jadi penolakan Gibran ini sudah diprotes jauh-jauh hari sebenarnya pada saat waktu MK memutuskan untuk dia dicalonkan dengan terkenal dengan nomor 90 MK itu. Nomor 90 ya. Dan itu ditolak sedemikian rupa sampai akhirnya ada MK, tetapi tetap tidak membatalkan itu. Dan yang kedua, didaftarkan ke KPU pun juga waktu sudah terlambat. Jadi banyak cacat atau terhadap utuhan sempurnaan untuk pendaftaran itu. Cacat pada syarat formilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini ada Salwa Media, Mimbartub, Politik Islam, dan M. Rahman Official. Saat ini kami sedang bersama dengan Badan Pekerja Petisi 100 Bapak HM Nursalin, atau yang biasa akrab dipanggil dengan sapaan Om Lin. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, tanggal 20 Oktober yang akan datang, Indonesia akan menghadapi sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo Gibran. Akan tetapi sampai sejauh ini resistensi terhadap pelantikan kedua wapres dan capres dan wapres yang terpilih pada Pilpres 2024 itu masih sangat tinggi, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan penolakan itu muncul. Nah, salah satu pihak yang juga menolak pelantikan tersebut adalah Petisi 100 Greom ya. Nah, kita juga mau tahu nih, apa alasan dari Petisi 100 menolak pelantikan Prabowo Gibran? Karena kalau yang lain, antara lain tuh alasannya adalah karena keikutsertaan Gibran pada Pilpres 2024 dianggap cacat hukum, dan juga Gibran itu dianggap tidak punya kompetensi menjadi cawapres. Maksudnya sebagai menjadi wapres. Nah, sekarang kita akan mau tahu bagaimana versi dari Petisi 100 sendiri. Silakan Om. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Mas Rahman, kita ketahui bahwa waktu untuk pelantikan presiden baru makin dekat. Betul. Sekarang sudah menunjukkan tanggal 12-an ya. Betul. Di tanggal 20 artinya tinggal 1 minggu lagi atau 8 hari lagi. Betul. Tetapi tadi seperti disebutkan Mas Rahman tentang resistensi pelantikan Gibran itu memang sangat tinggi sekali. Kita semua tahulah, seluruh rakyat Indonesia lah. Ya, alasan pertama tentu tidak bangga lah mempunyai calon wakil presiden atau wakil presiden yang banyak syaratnya, banyak permasalahannya. Dan bukan saja rakyat di luar, tetapi kita tahu bahwa banyak partai-partai yang munafik juga sebenarnya. Dia sebenarnya tahu dari anggota-anggota partai itu sering bercerita tentang bagaimana Gibran, tapi tidak berani omong. Nah, jadi kita tidak bicara tentang suka atau tidak suka. Jadi penolakan Gibran ini sudah diprotes jauh-jauh hari sebenarnya pada saat waktu MK memutuskan untuk dia dicalonkan dengan terkenal dengan nomor 90 MK itu. Nomor 90 ya. Dan itu ditolak sedemikian rupa sampai akhirnya ada MK, tetapi tetap tidak membatalkan itu. Dan yang kedua, didaftarkan ke KPU pun juga waktu sudah terlambat. Jadi banyak cacat atau terhadap utuhan sempurnaan untuk pendaftaran itu. Cacat pada syarat formilnya ya. Syarat formilnya. Nah, jadi itu begitu baiknya rakyatnya, walaupun sama sakit hati tentang cara-cara seperti itu, sampai bergulir begitu lama, dan nampaknya
ada satu misi baru gitu ya, misi baru yang ketidakrelaan rakyat itu seolah-olah ada satu petunjuk baru ya untuk mengkaitkan dengan kegagalan secara hukum, yaitu tentang ditemukannya tentang Fufufafa itu. Banyak sekali media-media yang sudah mensoroti tentang bagaimana Gibran itu, tetapi nampaknya seperti kayak peluru-peluru kecil saja. Tapi begitu ada kasus Fufufafa itu digulirkan dan secara sempurna dipastikan bahwa itu adalah akunnya si Gibran, maka Roy Suryo yang aktif mengungkap itu langsung jadi terkenal gitu. Tetapi sebenarnya Fufufafa itu menunjukkan bahwa isi-isinya itu memang menjadi kekhawatiran cacat dalam personal si Gibran itu, yang bukan cacat karena katakanlah kekurang pandaian atau suka bohong, tidak, tapi ini dikaitkan langsung dengan persoalan-persoalan hukum. Ya. Pertama, tentu kita semua tahu lah, kita nggak ingin menyebut isi tentang Fufufafa itu, tapi yang tentunya lebih merasakan, ini bukan bicara masalah perasaan, tapi yang merasakan itu adalah tentu yang kemudian menjadi presidennya, yang Prabowo itu, yang kita mau ngomongnya tuh nggak enak, tetapi itu berlangsung lama. Apa itu konten-konten jahat dan memalukan ini berlangsung lama, ini menunjukkan bahwa ini orang punya kelainan itu, punya kelainan itu. Nah, jadi kemudian orang lebih mengingatkan tentang dua sebelumnya tadi, masalah MK dan masalah KPU. Tadinya sudah kayak tidak punya asa lah rakyat itu untuk mempersoalkan itu, tapi dengan petunjuk itu, ini nampaknya ini betul-betul ini petunjuk yang dari malaikat untuk membantu rakyat untuk coba menggagalkan, karena mungkin jangan-jangan Allah masih sayang pada rakyat Indonesia ini untuk akan lebih hancur-hancuran. Nah, jadi saya melihat ini sudah sangat sangat memungkinkan sekali untuk dibatalkan ya, karena kaitannya sudah dengan hukum. Pertama, kebohongan yang tentang Fufufafa itu, mereka sudah usaha menghapus konten-kontennya itu dari 5.000-an sekian tinggal 2.000 sekian, artinya hampir separuhnya dihilangkan untuk menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti. Yang kedua, itu ada netizen mencoba, karena dia menolak bahwa itu bukan akunnya dia, mencoba memasukkan akun duit ke itu, ternyata betul itu punya Gibran Raka Buming Raka. Dan menteri-menterinya dengan sangat membabi buta, ya, si siapa itu Menkominfo mengatakan, meyakinkan bahwa itu bukan punya Gibran. Betul. Nah, sedang ditanya, loh kok tahu bukan punya Gibran, dia gelagapan nggak bisa menjawab. Nah, kemudian adiknya sendiri juga menolak tentang keberadaan itu. Nah, jadi dari ini bukan saja menunjukkan seorang pembohong, tetapi menunjukkan bahwa ada upaya-upaya kejahatan untuk menghilangkan jejak itu tadi. Itu sudah pertama. Yang kedua, dia kemungkinan mempunyai penyakit kejiwaan. Masalah mungkin ada psikopatnya, ada beberapa penelitian dari orang melihat bahwa, kalau Dokter Tifa juga sempat meneliti itu, dia mempunyai kelainan jiwa, sehingga itu bisa kalau diperiksakan kepada dokter, mungkin dia punya kejiwaan. Belum lagi persyaratan menjadi wakil presiden itu, misalnya minimum kan harus tamat SMA. Belum terlihat ijazah SMA-nya. Iya. Ya, karena semua orang tahu bahwa dia meninggalkan Solo itu pada umur kelas 2, pindah ke Singapura. Apakah dia sekolah SMA? Tidak ada buktinya juga.
terus dikatakan sudah masuk ke universitas, padahal di sana itu belum masuk program studi apa yang dia pilih untuk menjadi fakultas, baru mengikuti apa itu persiapan. Kalau orang ke Jepang itu mau masuk ke fakultas itu kan ada persiapan bahasanya, apa beberapa hal yang menjadi persyaratan supaya masuk itu. Nah, jadi dari ketiga ini sudah sangat pantas sekali untuk harus dibatalkan. Karena kalau tidak pasti akan mengganggu. Karena secara hukum dia mempunyai cacat, dan yang kedua secara pribadi juga tidak mempunyai kemampuan yang bukan menggembirakan, yang artinya nggak ada kompetensinya ya. Nggak ada kompetensinya. Oleh karenanya mestinya presiden terpilih yang akan dilantik, misalnya jadi dilantik, Pak Prabowo itu merasa mendapat keringanan karena desakan dari masyarakat. Kalau tidak ada desakan dari masyarakat, kemudian presiden melihat kekurangan, cacat, kemudian dia merasa diserang dengan memalukan seperti itu, dia pasti akan melakukan satu usaha pembatalan. Tetapi kan justru nampaknya belum nampak dari beliau. Jadi orang melihat ini ada apa gitu. Pak Prabowo justru ini akan meringankan pemerintahan yang akan datang dengan menolak orang bermasalah. Kok nampaknya tidak melihat itu? Apa orang melihat ketergantungan Prabowo terhadap bapaknya itu sangat tinggi sekali. Padahal seorang presiden yang sedang digugat rakyat juga untuk segera ditangkap, untuk diadili, kok merasa kayaknya berat. Ini yang justru orang belum bisa melihat langkah-langkah ke depan bagaimana Presiden Prabowo ini. Jadi kembali lagi kepada masalah penolakan untuk itu sudah sangat meyakinkan memenuhi syarat untuk itu. Oleh karenanya daripada kita terjadi satu keributan setelah pelantikan, ya, itu mestinya rakyat semua mengingatkan itu. Belum lagi PDI itu sudah melakukan gugatan itu juga melalui PT UN, ya. Dan anehnya memang ini hakim ini takut atau mau main akrobat atau mau mencari sensasi politik, karena mestinya kan dia berkepentingan untuk bagaimana menyelesaikan hasil keputusan PT UN itu sebelum tanggal 20. Betul. Kenapa tanggal 24? Artinya kan sempat dilantik. Betul. Kalau sudah dilantik untuk menurunkan itu kan berarti terjadi satu nanti proses impeachment yang akan jauh sekali prosesnya. Nah, sekarang ini bukan mengada-ada tapi memang layak harus segera dilakukan itu. Oleh karenanya mengapa lapisan masyarakat dan para tokoh itu kemudian sangat penting sekali mengingatkan itu. Pak, kan kita tahu memang bahwa saat ini banyak orang yang berharap justru pada Prabowo gitu ya Pak ya. Banyak tokoh-tokoh juga yang berharap bahwa Prabowo itu nanti akan memimpin dengan baik gitu ya. Meskipun sebetulnya di samping menolak Gibran juga sebetulnya menolak Prabowo karena mereka dianggap satu paket gitu ya. Nah, tapi dengan adanya beliau katanya, kalau kita merujuk pada pernyataan dari Ketua Harian DPP Gerindra, yaitu Pak Dasko, yang mengatakan bahwa Prabowo itu tidak terlalu terganggu gitu ya oleh akun buku Papa itu, meskipun isinya itu kan jelas sangat menghina beliau gitu ya. Nah, dengan dia tidak bereaksi seperti itu kemudian ya, terus kita juga tahu bahwa beliau itu pernah dituduh sebagai penculik gitu ya Pak ya. Bapak yakin nggak bahwa Pak Prabowo itu bisa membawa perubahan buat Indonesia? Sebenarnya sangat sulit saya untuk menjawab itu karena kita harus membongkar sejarah yang akan lama. Yang di depan mata saja bahwa kalau dijadikan patokan kecurangan paket itu kan sebenarnya itu sudah cukup untuk dijadikan alasan. Tetapi kan masalahnya rakyat Indonesia yang sangat baik ini, walaupun nanti itu resikonya juga akan berat, mendingan nampaknya seolah-olah melupakan itu gitu. Melupakan itu, tetapi sebenarnya menjadi tanda tanya kira-kira kebijakan ke depan itu apakah betul-betul mau merubah
sesuatu kebijakan yang ditolak masyarakat dalam rezim kemarin itu, apakah ini akan melanjutkan atau akan mengkoreksi? Sebenarnya orang semua tebak-tebakan saja. Betul, spekulasi ya. Orang yang punya kepengen harapan melipir-melipir masuk ke dalam kabinetnya, masuk dalam orang yang mendapat jabatan komisaris dan sebagainya, dia tidak berani menyinggung-nyinggung tentang masalah itu. Jadi hanya kepentingannya itu hanya kepentingan pragmatis saja. Tetapi mestinya ya, kita sempat surprise ya mendengar ceramah-ceramahnya bahwa saya kemudian akan datang akan mengurangi hutang, kemudian akan mengejar orang yang korupsi walaupun sampai ke Antartika dan sebagainya. Itu semua pernyataan-pernyataan yang ya disambut dengan baik. Tetapi kan bagaimana merealisasikan itu? Bagaimana dia akan mengangkat lagi menteri-menteri yang oleh rakyat sangat dikecam sekali dalam periode rezim kemarin. Dan yang kedua mempunyai indikasi korupsi gitu. Bagaimana sih kalau korupsi itu ternyata berada di lingkungan dia sendiri, itu dia. Yang tadi mau mengejar sampai ke Antartika. Betul. Padahal menteri-menteri yang ditengarai oleh masyarakat melakukan korupsi itu bisa, ini bukan sembarang ngomong ya, ini banyak tokoh-tokoh yang sudah mengupas masalah impor, dari Menteri Perdagangan, dari apa yang dilakukan Menteri Bahlil, apa dilakukan Erik dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang sebenarnya menjadi paket apa yang dikejar oleh masyarakat terhadap korupsinya Jokowi. Betul. Ya, mereka ini tentu orang yang menjadi sangat loyal sekali kepada presidennya. Nah, kemudian dipuji oleh Pak Prabowo, dia adalah menteri-menteri baik yang akan melanjutkan seperti ini. Ini masyarakat cara berpikir itu agak meragukan, seolah-olah tidak ada orang yang lebih baik lagi yang di luar rezim ini. Jadi melihat ini seolah-olah berarti ada tekanan kepada Prabowo dari Presiden Jokowi gitu. Orang kan melihatnya secara gampang seperti itu. Jadi ada apa masalah Gibran seperti itu, dan walaupun kemarin kita tidak tahu ya ada pertemuan Prabowo dengan Jokowi dan pakai dikesankan bahwa ini kami akrab-akrab saja dan lain sebagainya. Ini kan menimbulkan tanda tanya. Tanda tanyanya pertama, apakah Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang nampaknya masih sangat memerlukan bantuan-bantuan petunjuk-petunjuk tentang keuangan dari Jokowi, atau tidak berani. Masalah pemimpin-pemimpin kita ini kan punya masalah semua, Pak. Betul. Saling kunci-mengunci, punya rahasia-rahasia yang mereka ini nampak sudah sepakat ya untuk apapun yang dikehendaki rakyat disingkirkan. Nah, ini adalah dikhawatirkan karena kan orang lurus, orang baik itu tidak mudah diatur begitu saja gitu. Bang, akan jadi pertanyaan Pak ya, masa sih orang dihina sedemikian rupa gitu ya, bahkan anaknya disebut, mantan istrinya disebut, tapi tidak bereaksi. Orang pasti akan berpikir kalau yang begini aja dia nggak respon, bagaimana dengan masalah yang lebih besar, kan pasti begitu ya. Iya. Jadi memang terlalu panjang, Pak. Kalau mungkin pernah ya sekali Mas Rahman cek itu bisa dipermasalahkan. Ini makanan setiap hari udah bertahun-tahun. Betul. Jadi ini satu keanehan yang pasti akan tidak beres lah nanti ke depannya itu. Saya juga kalau begitu membaca postingan-postingannya di akun Papa itu geleng-geleng kepala juga. Gitu kan, bagaimana Prabowo itu anaknya disebut homo lah, dia segala macam, dibilang menggelinding dari gunung lah gitu ya. Itu tadi yang saya tadi ngomong tidak berani menyampaikan itu. Karena sangat naif sekali ya. Kita tidak pernah ketemu orang-orang yang anak muda yang normal bisa seperti itu. Lantas orang kan kemudian mencari-cari, oh dia pernah berobat ke Singapura, itu masalah obat-obatan, narkoba dan tapi kan oke lah, saya tidak mau itu karena kita belum melihat bukti itu. Tetapi melihat dari penampilan itu kan orang melihat itu loh. Kok setiap tampil seperti itu kok dalam rambut acak-acakan, kayak kurang tidur, dan menunjukkan dengan bangganya pemindahan dia dari Solo ke sini.
mainan anak-anak semua, Tamiya dan sebagainya itu. Oke lah, tapi itu dibanggakan dan ditunjukkan apa gitu loh. Nah, apa tidak malu Prabowo punya itu? Tapi kalau itu dianggap itu secara konstitusi seperti itu udah, tetapi kan sekarang rakyat membantu menunjukkan bahwa ini secara konstitusi pun sudah melanggar itu. Etika pun sudah nggak. Tidak kena. Memang kan kemarin itu sempat ada harapan ya ketika PT UN akan membacakan putusan atau gugatan PDIP terhadap KPU yang menerima pencawapresan Gibran. Tadinya kan tanggal 10, kemudian ditunda karena katanya ketua majelis hakimnya sakit, ditunda ke tanggal 24 gitu ya. Nah, andaikan misalnya, karena memang kan bukti kesalahannya itu sudah sangat jelas, karena ketika hal yang sama digugat ke DKPP, KPU dikenakan sanksi. Nah, berarti ada kemungkinan besar gugatan PDIP diterima oleh PT UN. Nah, kalau misalnya PT UN di gugatan PDIP dikabulkan, kan otomatis Gibran katanya harus dibatalkan pelantikannya, ditunda pelantikannya, tapi sementara dia sudah ditunda, dan di sisi lain Gibran bisa aja mengajukan banding, sehingga nggak bisa langsung dibatalkan pelantikannya misalnya gitu ya. Nah, kira-kira nih petisi 100 yang selama ini berjuang untuk kebaikan negara, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal ini, Pak? Ya, bukan petisi mengatasi, tetapi memprediksi. Ya, kalau sampai pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan ini terus direkayasa dan seperti itu, bisa jadi bukan cara jalan hukum, ya, bisa jadi jalan dengan turun ke jalan orangnya. Saya khawatir akan mengganggu proses pelantikan. Misalnya pas pelantikan sekaligus pamitan katakanlah Jokowi itu, kalau orang turun minta ditangkap, kan sekarang di mana-mana kan sudah tangkap, jebloskan, usut dan sebagainya. Ini akan resistensi. Katakanlah kalaupun tidak, apa dia bisa hidup? Ya, di mana di Solo katanya orang sudah akan menjaga dia. Apa akan terjadi seperti itu? Jadi tidak bisa terelakkan. Kalau Pak Said Didu sampai mengatakan tadi di dalam orasinya, rakyat Indonesia siap-siap akan mengurus mantan presiden itu, urus hidupnya, urus makannya, maksudnya masuk dalam hotel Prodeo gitu ya. Itu sudah tidak ada keberatan untuk ngomong kayak gitu, udah ratusan. Betul. Ya, maka itu ada apa yang sudah mulai memasukkan gugatan secara hukum. Yaitu hanya satu hal, yaitu masalah kebohongan. Pak, maaf, barangkali saya perbaiki pertanyaan saya, kira-kira apa yang langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh petisi 100 untuk katakanlah bagaimana Prabowo mungkin bisa menyadari atau siapa ya bahwa Gibran ini memang nggak layak gitu. Apakah akan tetap terus turun ke jalan membuat diskusi atau gimana? Ya, jadi ini kan kita saling mengkoreksi ya. Yaitu petisi 100 membuat tulisan-tulisan ilmiah, ya, tulisan-tulisan untuk memaparkan petisi 100 salah atau benar. Ini loh, menceritakan tentang kronologisnya, tentang ini seperti ini, pelanggaran-pelanggaran secara hukum, secara apa itu moral, secara etik seperti ini. Apa itu kan cukup kalau misalnya satu pun kepleset petisi 100 menuduh melakukan sesuatu yang tidak terbukti, bisa dituntut hukum, Pak. Jadi ini yang ingin mencerdaskan rakyat tentang mengapa sih petisi 100 atau tokoh-tokoh yang lain itu sampai seperti ini. Ini faktanya seperti ini. Atau apa kita akan membiarkan negeri ini mau korupsi kayak mau apa itu membatalkan secara hukum kayak atau mau apa itu dibiarkan seperti aja. Ini adalah untung masih banyak para intelektual ini yang tidak putus asa, masih punya semangat untuk memperbaiki negeri ini. Nah, itu tentunya mengapa terjadi kolaborasi antara guru-guru besar, para senior, di petisi 100 dengan para tokoh-tokoh purnawirawan yang lurus, itu karena tidak tega melihat Indonesia dipermainkan oleh para polisi-polisi busuk, ya. Toh yang menyebabkan Jokowi itu kuat dengan seperti itu kan karena kebusukan-kebusukan partai-partai itu, dan apa itu yang para pimpinan-pimpinannya sudah kena sandera, dan
akibatnya merusak kepada anggota-anggotanya karena tidak berani menegur dan bahkan mungkin memberikan uang dan lain sebagainya. Coba lihat memaksakan untuk salah seorang menteri bermasalah dijadikan ketua salah satu partai. Jadi salah DPP-nya menuliskan surat. Masa ada orang bersama-sama 9 orang menulis surat minta dukung seperti ini, kan satu dagelan yang memilukan, Pak. Kan rakyat ini punya wakil. Tugasnya adalah juga penampung aspirasi masyarakat, melaksanakan aspirasi masyarakat, ya kan? Yang saya maksud adalah DPR. Nah, menurut Bapak, DPR periode ini bisa nggak sih diharapkan oleh masyarakat untuk mendengarkan aspirasi rakyat, bahwa ini rakyat nih nggak menginginkan Gibran sebagai wapres karena nggak punya kompetensi, karena masalah dari masalah dari legal standingnya juga, bukan legal formalnya juga bermasalah gitu kan. Bisa nggak Bapak berharap, karena kan periode yang baru nih, bukan yang lama nih. Ya, yang jelas saya tidak mengejas gitu ya, tidak mendahului ya. Tapi keadaan kualitas partai kita lihat yang jelas makin buruk. Bisakah partai yang makin buruk akan memperbaiki, memberikan rambu-rambu kepada para anggotanya untuk bisa memperjuangkan yang bagus, memperbaiki? Bisakah? Apakah mampu para pimpinan-pimpinan partai itu kemudian memberikan sinyal-sinyal kepada anggota itu? Yang satu. Yang kedua, kita lihat banyak di beberapa daerah, setelah dia dilantik ini, kemudian sudah mempunyai kartu anggota DPR, kemudian bank menawarkan untuk memberikan pinjaman. Artinya betapa dia butuh modal pada pemilihan itu, tentu untuk nyogok-nyogok. Bagaimana kualitas calon pemimpin DPR itu yang sudah seperti itu? Orientasinya ke depan menurut saya juga. Nah, bahayanya adalah mereka ini, DPR ini kan membuat undang-undang di mana cengkraman oligarki kepada DPR itu sangat tinggi sekali. Jadi negeri ini udah bubar, Pak. Sangat bubar. Dan sekarang orang teriak-teriak masalah pencurian ekspor pasir dan lain-lain. Siapa yang akan mampu memperbaiki itu? Jadi kita hanya tinggal berharap kepada rakyat yang masih tinggi sekali rasa ingin itu, tapi jangan berputus asa. Siapa tahu Allah masih juga memberikan semangat. Coba pada saat tanggal Agustus bulan kemarin mau dipaksa-paksakan si Kaisang menjadi calon gubernur, sehingga timbul keberanian dari MK yang seolah-olah dia mungkin melakukan kesalahan selama ini, membatalkan itu tanpa takut lagi sanksi itu. Dan kemudian terjadi peristiwa yang akhirnya kemudian Kaisang itu dibatalkan. Nah, mungkin kemudian yang lain lagi tadi kita singgung masalah Fufuafa. Jadi sebenarnya masih banyak pertolongan-pertolongan Allah yang tidak kita lihat apabila kita masih bersemangat. Tapi kalau antara rakyat yang didolimi, terjadi satu kompromi dengan rezim yang menzolimi, antara yang didolimi dengan yang menzolimi saling sepakat, ya udah selesai, Pak. Nah, nanti kita termasuk orang-orang yang sangat bersemangat tetap memperbaiki Indonesia ke depan dengan keadaan pemimpin yang seperti itu. Iya, ya teman-teman, kalau teman-teman buka sejarah kita gitu ya, membaca ke belakang gitu ya, Pak ya, kita selalu punya wakil presiden yang qualified gitu ya. Ada yang purnawirawan TNI, ada yang profesor, ada yang dokter, dan tiba-tiba di 2024 sampai 2029 nanti kita punya presiden yang ijazahnya pun dipertanyakan ya Pak ya, moralitasnya juga diragukan karena akun Fufuafanya itu ya, dan juga kompetensinya juga diragukan, dan ini memang sangat memprihatinkan, dan bisa banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah sejarah terkelam Indonesia. Apalagi selama 10 tahun terakhir pun gitu kan, Indonesia memiliki presiden yang dihasilkan dari pemilu yang ditengarai curang. Sehingga selama 10 tahun ini kita punya presiden yang sebetulnya bukan pemenang pemilu, tapi dari hasil sebuah rekayasa dalam bentuk kecurangan. Nah, barangkali masih ada yang ingin Bapak sampaikan, Pak, agar masyarakat juga mengerti. Jadi, bahwa betapa urgentnya masalah kita. Saya fokus terhadap pertanyaan awal tentang masalah pembatalan Gibran ini. Sekali lagi kita minta ya, kita punya kesadaran yang tinggi. Masyarakat sudah tahu secara luas. Kalaulah misalnya dipaksa-paksakan
Gibran yang punya cacat seperti itu, yang paling berbahaya adalah cawe-cawenya bapaknya yang tidak akan selesai-selesai, Pak. Betul. Padahal Pak Prabowo itu umurnya makin tua. Kalau kemudian sakit, yang menggantikan siapa? Betul. Bagaimana kita membayangkan punya presiden seperti itu akan memimpin Indonesia? Ya. Frustasi kita, Pak. Oleh karena itu maka kita harus bersungguh-sungguh bagaimana bisa mengingatkan Pak Presiden ini untuk supaya dibatalkan, bukan masalah tidak suka dan tidak suka, tetapi memang sangat diametris sekali tentang kejahatan dan pelanggarannya. Iya, ya seperti teman-teman ketahui bahwa para the founding fathers kita itu bercita-cita menjadikan negara kita ini menjadi negara besar ya Pak ya, negara maju, dan dengan orang semakin skeptis bahwa itu akan tercapai gitu ya, sehingga diharapkan, nah kita juga berharap nih, saya juga pribadi berharap para elit politik di negara ini menyadari agar kepentingan negara itu didahului dibanding kepentingan diri dan kelompoknya ya Pak ya. Pak Om Salim, makasih. Iya, terima kasih. Ya. Teman-teman, demikianlah bincang-bincang saya dengan Om Lip atau Bapak Mursalin. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa menjadi gambaran bagaimana sebetulnya kondisi negara kita sekarang dengan adanya Fufu Fafa dan Gibran Rakabuming Raka. Karena bagaimanapun bagi kita yang mencintai negara ini, kita harus berjuang agar negara ini menjadi baik, betul ya? Iya, betul. Iya. Nah teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.